Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Nidi Gita lagi-lagi mengucapkan selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id, sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan, dari mulai belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mualaf, khotbah Jumat hingga kajian di kantor. Cari Ustadz kali ini berkolaborasi dengan Kelas Penyiar Indonesia yang merupakan tempat belajar public speaking dan broadcasting untuk siapa saja yang ingin meningkatkan kepercayaan diri di skill komunikasi atau berkarya dengan suara. Silakan follow Instagram @kelaspenyiar_id atau klik di www.kelaspenyiar.com untuk informasi selengkapnya. Masya Allah, ini pemirsa yang dirahmati Allah, gimana puasanya? Ini untuk teman-teman yang mungkin sedang menjalani isoman karena sekarang kita masih hidup berdampingan ya dengan COVID-19. Semoga terus semangat. Kalau semangat, kalau happy, kalau makan minumnya benar, insya Allah ya imunnya makin kuat dan juga atas pertolongan Allah juga bisa segera sembuh. Nah, tapi karena sekarang kita sedang ada di bulan suci Ramadan ya, mungkin teman-teman juga ada yang bertanya-tanya, ini saya lagi isoman, tapi sebetulnya apa saja sih yang perlu dilakukan saat isoman? Mungkin untuk mempercepat proses penyembuhan lebih baik seperti itu ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama dengan Ustadz dan juga narasumber yang tentunya telah hadir di sini. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk kita semua selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber, dari sisi pandangan agama Islam dan juga dari sisi pakar. Tadi Nindi sudah sampaikan topik kita kali ini apa yang perlu dilakukan saat isoman. Dari perspektif agama Islam telah hadir di sini Ustadz Dr. Ali Nurdin MA. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan juga di samping beliau dari sisi pakar sudah hadir Dr. Nadia Rabiulinda, dokter dari Halodoc. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halodoc sendiri merupakan aplikasi yang memudahkan kita mendapatkan berbagai layanan kesehatan dari mulai chat dengan dokter, toko kesehatan, dan membuat janji untuk tes COVID-19, vaksinasi dan juga olahraga. Nah, ini Nindi langsung saja ini ke pertanyaan yang pertama. Terkait yang perlu dilakukan saat isoman. Sebetulnya nih Ustadz, kalau dari konteks fikih, apakah orang yang isoman ini masuk dalam kategori orang yang tidak boleh berpuasa? Terima kasih Mbak Nedi. Sebagai orang yang pernah berpengalaman isoman, nah ini penting ya. Tentu akan sangat tergantung kondisi orang tersebut ketika isoman. Itu faktanya kan begitu. Kebetulan kami tahun lalu itu pernah isoman hampir 10 hari karena kena Delta itu. Delta, tahu nggak? Delta, Bang tahu Bang? Delta, nggak tahu. Sudahlah, itu berat sekali. Maka seandainya saat itu di bulan Ramadan, kebetulan bulan Ramadan ya, maka tidak mungkin puasa. Tidak mungkin ya. Jangankan untuk puasa, untuk ibadah yang normal saja itu seperti sholat itu berat sekali. Karena memang nafasnya juga terbatas, terus harus mengkonsumsi banyak vitamin ya, terus kemudian juga rasa itu tidak enak sekali, gitu, perasaan tidak enak sekali, juga kepala gitu. Nah itu, maka kalau situasinya seperti itu, maka dari segi fikih ini berarti sudah masuk kategori yang disebut di Al-Quran wa man kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sedang sakit atau dalam perjalanan jauh, maka boleh tidak puasa tapi mengganti nanti puasa di hari yang lain. Nah gitu. Tetapi ini penting Mbak Nindi ya, kalau yang bersangkutan ketika isoman itu memang tidak punya gejala yang berat, gejalanya mungkin ya memang kebetulan masih positif, tapi dia merasa sehat gitu. Kan banyak dok ya orang yang kemarin itu positif tapi ternyata kan sehat gitu. Tanpa gejala juga. Nah, gitu tanpa ya. gejala juga gitu. Tapi pas dites itu positif. Nah, di situ tentu pilihannya adalah kalau ingin berpuasa tentu baik. Tapi kalau merasa bahwa ini saya pengen cepat sembuh, biar isopahnya cepat selesai, akhirnya nggak puasa, ya memang punya dasar dia sedang sakit. Buktinya apa? Hasilnya positif, kan gitu. Jadi ini kembalinya kepada di samping pertimbangan medis juga pada diri kita yang mengetahui dan merasakan kondisi tubuh kita. Oke, jadi intinya emang sakit gitu ya Ustadz ya, mau ada gejala atau enggak ya udah positif dan
niatnya untuk mempercepat isoman, mempercepat penyembuhan, jadi boleh-boleh aja begitu ya Ustadz, ada uzur. Nah berarti Dokter Nadia kalau dari sisi medis ini sebaiknya orang yang isoman ini berpuasa atau lebih baik jangan dulu deh, tunggu dulu gitu. Oke, ya kalau untuk infeksi COVID ini kan beragam juga ya gejala-gejalanya ya. Kategori juga beda-beda. Ada yang tanpa gejala, ada yang gejala tapi ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Tentunya berdasarkan kategori tersebut beda-beda juga nih ketentuannya boleh atau tidaknya puasa. Kalau yang tanpa gejala dan gejala ringan, boleh-boleh saja kalau memang kondisi fisiknya kuat seperti dengan Pak Ustadz tadi bilang juga betul sekali seperti itu. Tentunya itu juga harus dengan persetujuan atau arahan dari dokternya yang memantau. Jadi kalau menurut dokternya kondisinya kalau misalnya tidak ada demam, tidak ada sesak, dan tidak juga ada komorbid, kalau mau puasa silakan, tapi jangan dipaksakan gitu. Dirasakan dulu badannya kalau memang benar-benar fisiknya kuat, ya seperti tadi tidak ada demam, tidak ada sesak, terus mau beraktivitas ringan, sedang juga masih aman-aman aja, silakan untuk berpuasa. Namun tetap memperhatikan cairan. Asupan cairan, asupan nutrisi, tidur yang cukup, dan tetap aktif bergerak ya, walaupun tetap jangan terlalu dipaksakan, tapi ada bergerak lah, senam lah atau jalan kaki gitu ya, tetap boleh kayak gitu. Dan juga karena lagi isoman ya tetap di dalam rumah, di lingkungan rumah gitu. Jadi tetap dibolehkan. Iya, asal jangan keliling nyari takjil gitu ya dok ya. Loh kan lagi isoman gitu ya. Jadi sebetulnya kembali lagi gitu ya, lihat kondisinya itu sanggup atau enggak. Nah tapi kalau kondisinya memaksa, nah ini dalam hal ini maksain untuk tetap berpuasa gitu, sebetulnya dalam Islam hukumnya seperti apa Ustaz? Segala yang maksa-maksa itu nggak benar. Poinnya begitu. Pokoknya segala yang memaksa-maksakan diri dari kenormalan, dari kewajaran, dari apa yang telah digariskan oleh para ahlinya, itu tidak baik. Maka kalau ada orang yang sedang isoman, apalagi misalnya dokter sudah merekomendasikan dan bergejala, kok memaksakan untuk puasa dan akhirnya membawa dampak buruk, madharat untuk kesehatan dan dirinya, tentu ini menjadi sesuatu yang tidak diinginkan juga dalam aturan agama. Maka bagi yang memaksakan diri untuk berpuasa padahal dia sedang sakit yang cukup berat misalnya gitu ya, maka ini berarti ya tidak masuk kategorinya zalim terhadap dirinya sendiri. Itu malah nanti dosa, pengennya dapat pahala malah dapatnya dosa, kan nggak baik itu. Maka sedapat mungkin ketika seseorang sedang isoman, kemudian di bulan Ramadan, sekali lagi menjadi sangat penting untuk mempertimbangkan arahan dari dokter yang seperti disampaikan Dokter Nadia tadi itu, agar apa? Agar nyaman gitu. Karena sebetulnya agama itu kan diturunkan juga tujuannya itu untuk kenyamanan hidup, kebahagiaan. Kalau beragama tambah kok susah, itu tambah berat, itu kan nanti Tuhan juga kecewa, lu tak kasih perintah agama kok malah kamu susah hidupmu, kira-kira gitu kan. Itu tidak benar. Maka kalau di Al-Quran itu dikatakan begini, qul bi fadlillahi bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan rahmat Allah itu kamunya mestinya gembira. Hidupmu harusnya bahagia. Nah, termasuk kalau hati gembira sebetulnya kan bisa meningkatkan imunitas ya dok ya. Ya kira-kira gitu. Maka penting gembira itu. Nah, itu masalahnya banyak orang yang kalau isoman di rumah malah nggak gembira. Nah, itu. Tapi kalau di luar gembira banget. Wah, itu gembira ya. Banget gitu. Iya, Nah, gitu. makanya biar cepat keluar itu ya harus dipercepat gitu ya, Betul dengan sekali. bahagia itu tadi, tidak menyulitkan karena sudah dikasih solusi gitu ya Ustadz ya. Jadi yang maksa-maksain itu nggak boleh, malah zolim, mau dapat pahala malah jadi dapat dosa gitu ya. Nah berarti Dokter Nadia, kalau kita boleh pilih mana yang lebih baik kalau lagi isoman, puasa atau entar dulu? Oke, ini kalau itu berarti pilihannya antara boleh atau tidaknya itu pada pasien yang OTG atau yang gejala ringan ya. Oke, jadi sebenarnya puasa tuh manfaatnya bagus juga ya Ustadz ya. Salah satunya adalah meningkatkan imun. Gitu. Jadi dan udah gitu saat puasa juga orang kan dilarang merokok, terus pola makannya juga jadi terjaga gitu ya. Jadi tubuh tuh dalam kondisi yang bagus sebenarnya gitu. Kepada kondisi yang tadi yang ringan. Jadi kalau ditanya boleh atau enggak lebih baik puasa kalau menurut saya sih gitu. Pandangan saya karena itu tadi meningkatkan imun, terus paru-paru juga jadi lebih fresh, lebih bersih gitu dibanding kondisi yang selain puasa
kayak gitu. Apalagi di rumah aja gitu ya, udah pasti Tuh. paru-parunya bersih gitu. Iya. Gak keluar keliling-keliling Iya. cari tajil gitu ya dok lah. Gitu. Dok ya aku setuju banget gitu. Apalagi manfaat puasa juga banyak. Tapi kembali lagi tadi gitu ya Ustadz ya, melihat kondisi tubuh ini bisa atau enggak terkait kondisi COVID ini ada kaitannya juga dengan pernafasan gitu ya dok ya. Betul. Lagi-lagi sebetulnya harus konsultasikan dulu ke dokternya masing-masing terkait Iya, kesanggupan gitu ya Ya Ustadz bagusnya ya. di halo dok. Nah iya pasti dong, apalagi praktis bisa online gitu ya. Ya, nanti ketemu Obat saya bisa juga di- bisa. Antar bisa. Berarti nih, kalau kita mau minta tips lagi mungkin Dokter Nadia bisa dikasih highlight untuk teman-teman di sini, mungkin ada yang nonton sambil isoman atau mungkin kerabat sahabatnya yang sedang isoman, bisa dikasih solusi nih dari Dokter Nadia, tips dan cara mudah berpuasa bagi orang-orang yang isoman. Silahkan dok. Ya, pertama yang utama adalah asupan cairan dan nutrisi harus balance. Itu yang utama banget. Lalu setelah itu di sela-selanya kalau siang hari ya banyak istirahat deh gitu ya. Jadi imunnya juga makin meningkat. Terus ya happy juga tadi ya, manajemen stres. Jangan terlalu stres, jangan terlalu murung walaupun lagi isoman, happy aja gitu. Lalu pas buka puasa ya langsung minum cairan lagi. Terus yang manis-manis dan nutrisi cukupin gitu. Oh ternyata gampang tipsnya ya dok ya. Jadi semuanya tetap bisa puasa insya Allah walaupun isoman tetap bisa beribadah. Mungkin satu lagi Ustadz, kalau khawatir nggak bisa berpuasa karena isoman, mungkin ada alternatif ibadah lain selain berpuasa di bulan suci Ramadan. Silahkan Ustadz. Kita rela dengan ketetapan Allah ketika sakit, itu sudah pahala loh Mbak. Ini kebanyakan kita itu menyikapi pahala ibadah itu hanya ketika melakukan. Bahkan ada yang namanya ibadah qalbi, hati kita. Kita nggak ngeluh, nggak bikin status emoji sedih, misalnya gitu. Kalau sedang sakit, itu sudah satu pahala yang luar biasa. Kesabaran menerima realitas itu yang tadinya mungkin dia punya agenda banyak, proyek bisnis yang tinggi, karena gara-gara isoman itu semua menjadi gagal misalnya gitu ya, atau tertunda gitu. Tapi dengan situasi itu dia rela, ikhlas itu, ya Allah aku terima ini semua sebagai bagian ketetapanmu. Ini pasti ada hikmahnya. Itu sudah pahala. Satu itu. Yang kedua, kalau mau diisi dengan bentuk ibadah lainnya selain puasa misalnya, ya banyak pilihannya. Kita baca buku-buku agama, buku-buku yang mengembangkan diri, termasuk kita sabar ngadepin bukan hanya penyakitnya, tapi ngadepin orang yang di sekeliling kita. Nah kita lagi isoman, kan itu kan 4L dengan istri kan, lo lagi kan gitu kan, istri gitu. Kita sabar itu sudah pahala gitu loh gitu. Kan kadang-kadang kan istri ya nggak sabar juga kan, ketika lihat suaminya gitu, kadang mungkin juga banyak bicara akhirnya. Nah itu yang kita sebagai suami sabar ketika lihat istri banyak bicara, itu juga sudah pahala. Karena berarti apa? Ajari diri kita, alhamdulillah istriku sehat karena cerewet terus, misalnya gitu kan. Kalau kemudian istri sakit juga, terus berisoman juga kan, bagaimana dengan anak? Nah kan lebih berat untuk kita. Maka saya kira banyak jalan untuk dapat kita meraih pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus melakukan jenis ibadah tertentu, tapi juga keyakinan, keimanan, kesabaran itu sebetulnya juga bagian dari yang bisa kita pilih untuk mengundang pahala ridha Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jadi 2S ya Ustadz ya, sabar dan syukur, karena pasti selalu ada hikmahnya. Ada hal-hal yang ketunda, hikmahnya disuruh istirahat gitu ya Ustadz. Syukur bisa di rumah kumpul sama keluarga walaupun 4L itu tadi, lo lagi. Paling ditambah ini Mbak, Iya, Dok. olahraga ya. Coba di dalam rumah. Ya senam-senam lah, gerak-gerak sedikit gitu. Iya, Jadi jangan tambah gak gerak bugar sama sekali gitu ya. Iya. Netflixan gitu kan, nonton gitu kan, movie maraton gitu, jadinya malah gak olahraga Iya, sama bareng-bareng sekali. olahraga dalam rumah gitu kan, walaupun sempit. Iya, walaupun 4L lagi tadi, 4L lo lagi gitu kan. Baiklah Dokter Nadia dan juga Ustadz Ali, terima kasih sekali atas ilmunya yang tentunya juga menjadi pencerahan untuk kita semua. Jadi jangan patah arang untuk teman-teman yang isoman, tetap ada tips-tipsnya tadi ya dari Dokter Nadia, jadi tinggal dipraktekkan saja. Dan juga tadi dari Ustadz bahwa kita tetap sabar, syukur. Kalau misalnya udah aturan untuk patuh oleh ketentuan dari Allah, udah lakuin aja, itu juga sudah termasuk ibadah. Semoga semuanya sehat ya dan juga puasanya lancar, dan jangan lupa untuk saksikan episode yang lainnya dengan topik yang tentunya tidak kalah menarik. Saya Nidhi Gita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.